Halo semua, tahukah Anda proses pembuatan gedung pencakar langit di dunia? Salah satu struktur penting dalam konstruksi bangunan tinggi adalah fondasi yang kuat, yang biasanya menggunakan tiang pancang atau paku bumi. Fondasi ini memberikan kekuatan dan stabilitas pada bangunan, yang sangat bergantung pada kedalaman penanaman paku bumi ke dalam tanah. Semakin tinggi sebuah gedung, maka semakin banyak dan dalamlah paku bumi yang harus ditanam untuk menopangnya. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya tentang bagaimana paku bumi ini sebenarnya dibuat? Kebanyakan dari kita hanya melihat paku bumi yang sudah jadi dan siap digunakan, tanpa mengetahui bagaimana proses rumit di balik pembuatannya. Membahas tentang paku bumi tidak terlepas dari kebutuhan dalam membangun gedung-gedung yang tinggi. Sebelum era gedung pencakar langit, fondasi utama bangunan hanya dibuat dengan menggali tanah dan menanamkan struktur penopang sederhana yang kita kenal sebagai ceker ayam. Teknologi sederhana ini kemudian berevolusi menjadi paku bumi. Struktur ini memberikan fondasi yang jauh lebih kuat dan stabil untuk bangunan-bangunan modern. Nah, mungkin Anda tertarik dengan bagaimana sebenarnya proses pembuatan paku bumi ini. Kali ini kita juga akan membahas prosesnya dari awal hingga paku-paku bumi ini siap ditanam. Langkah pertama, proses ini dimulai dengan pemotongan batang baja. Komponen utama dalam pembuatan paku bumi adalah batang baja. Untuk memotong batang baja ini, biasanya digunakan alat khusus yang dirancang untuk memastikan pemotongan yang akurat. Alat ini tidak hanya memotong batang baja, tetapi juga mengukur panjangnya dengan keakuratan yang lebih tinggi, dan memastikan ukuran yang tepat untuk pembuatan paku bumi ini. Mengapa perlu menggunakan batang baja, bukan batang besi saja? Sebab paku bumi memerlukan material yang berkualitas tinggi, batang baja dipilih sebagai komponen utama untuk memastikan kekuatan dan ketahanan yang baik dalam proses pembuatan. Penting untuk diketahui bahwa baja adalah material yang kuat, terjangkau, dan tahan terhadap karat. Dibandingkan dengan besi, baja menawarkan kekuatan dan daya tahan yang lebih tinggi. Proses selanjutnya adalah melingkari batang baja dengan kawat baja untuk menambah kekuatan dan keamanannya. Proses ini menggunakan alat las otomatis secara berputar. Fungsi dan tujuannya adalah menguatkan batang baja itu sendiri. Kemudian, untuk membuat pola atau bentuk dari paku bumi yang akan dibuat. Proses ini juga berfungsi dalam meningkatkan keakuratan batang baja dan memastikan mereka saling menopang dan menjadikannya lebih kuat. Tanpa menggunakan pengikat, seperti palang horizontal lurus, maka daya cengkeram cor beton kerangka paku bumi ini akan berkurang. Pengikat tersebut membantu menciptakan ikatan yang kuat dan stabilitas antara beton dan kerangka. Proses ini mirip dengan pembuatan tiang rumah, di mana cincin dipasang pada besi untuk memberikan kekuatan tambahan. Setelah kerangka paku bumi selesai dirakit, selanjutnya dipindahkan ke cetakan khusus untuk proses pengecoran. Cetakan ini dirancang khusus untuk membentuk paku bumi dengan akurat. Cetakan paku bumi biasanya berbentuk lingkaran, namun ada juga yang berbentuk persegi sesuai kebutuhan proyek. Bahan coran yang digunakan dipilih dengan bahan-bahan yang paling berkualitas untuk memastikan paku bumi memiliki kekuatan optimal sebagai elemen struktur utama dalam bangunan. Jadi, untuk material bahan cornya, tidak boleh sembarangan. Pemilihan bahan yang berkualitas tinggi sangat penting untuk memastikan kekuatan dan daya tahan paku bumi. Setelah cetakan terisi penuh dengan bahan cor, cetakan harus segera ditutup dengan penutupnya. Penutupan ini penting dilakukan sebelum bahan cor mulai mengental untuk memastikan hasil akhir yang sempurna. Sehingga semua sisi bisa terisi penuh ke dalam cetakan. Setelah penutupan selesai, proses selanjutnya adalah pengencangan baut. Pengencangan baut ini harus benar-benar kuat, tidak boleh longgar. Jika baut tidak dikencangkan dengan benar, bisa menyebabkan kebocoran yang dapat mengurangi kepadatan paku bumi. Paku bumi yang kurang padat berisiko mudah terkikis saat ditancapkan ke dalam tanah, bahkan bisa mengalami kerusakan sebelum sepenuhnya masuk ke tanah. Kita tahu bahwa proses pemasukan paku bumi ke dalam tanah menggunakan tekanan yang sangat besar. Jadi, paku bumi ini harus benar-benar kuat. Sebelum material cor sepenuhnya kering, paku bumi ini akan dipindahkan ke mesin peregangan untuk memastikan kekuatan dan kestabilannya. Mesin peregangan ini berfungsi untuk meregangkan batang baja yang ada di dalam cetakan, supaya benar-benar lurus. Apabila batang baja itu bengkok sedikit saja, maka akan mengurangi resiko kekuatannya.
Setelah memasukkan material cor, batang baja perlu diregangkan kembali untuk memastikan kelurusannya. Kemudian, paku bumi ini akan dipindahkan ke mesin rotari dan diputar selama sekitar 15 menit. Proses ini bertujuan untuk memastikan material cor tercampur rata dan padat di dalam cetakan, sehingga tidak ada ruang kosong. Jika dalam pembuatan paku bumi terdapat bagian yang tidak sempurna atau kopong, barang tersebut dianggap cacat atau barang sisa dan tidak akan digunakan. Kualitas paku bumi harus terjamin agar fungsinya sebagai struktur utama di proyek besar. Setelah semua proses selesai, proses selanjutnya adalah memasukkan paku tanah ke dalam mesin uap. Proses penguapannya memakan waktu lebih dari 12 jam. Proses ini bertujuan untuk mempercepat pengeringan cor paku bumi. Tanpa mesin penguapan, paku bumi akan membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar kering. Dengan bantuan mesin penguapan, kita bisa mengeringkannya dalam waktu singkat, hanya 12 jam saja. Setelah 12 jam paku bumi diuapkan, waktunya membuka casing atau cetakan paku bumi. Hasilnya, seperti yang bisa Anda lihat, pembuatan paku bumi ini sangat sempurna, dan proses pembuatan paku bumi selesai sampai di sini. Namun, sebelum paku bumi siap digunakan, ada sedikit sentuhan akhir yang perlu dilakukan, seperti menambahkan label dengan tanggal pembuatan, lokasi, dan ukuran paku bumi, serta pengecatan di beberapa bagian. Setelah semua proses ini selesai, paku bumi siap dipakai untuk membangun gedung pencakar langit, jembatan, atau infrastruktur besar lainnya. Begitulah proses pembuatan paku bumi dari awal pencetakan, finishing, dan proses memastikan kualitas dan kekuatan paku bumi untuk mendukung berbagai proyek besar. Pemasangan paku bumi atau tiang pancang adalah proses yang melibatkan risiko tinggi dan memerlukan perencanaan serta pelaksanaan yang cermat untuk menghindari kecelakaan. Meskipun teknologi dan praktik keselamatan telah berkembang pesat, kecelakaan pemasangannya masih bisa terjadi. Kejadian ini terjadi ketika tiang pancang atau paku bumi roboh dan menimpa pekerja. Hal ini biasanya merupakan hasil dari serangkaian kegagalan yang bisa melibatkan kesalahan operator, kekurangan peralatan, atau kondisi lapangan yang tidak mendukung. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, mulai dari pelatihan operator hingga perawatan peralatan dan evaluasi kondisi lapangan, risiko kejadian tersebut dapat dikurangi. Kelalaian lainnya juga terjadi di Indonesia. Seorang bocah berusia 3 tahun terjatuh ke dalam lubang paku bumi sedalam 32 meter di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kejadian ini berangkat dari tidak adanya tanda atau penghalang di sekitar lubang yang dapat memperingatkan atau mencegah orang terjatuh ke dalam sisa lubang penanaman paku bumi. Kelalaian semacam ini bisa berakibat fatal dan penting untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan yang memadai diterapkan untuk mencegah kecelakaan. Oleh karena itu, keselamatan kerja dan masyarakat selalu menjadi prioritas dan penting untuk tetap waspada terhadap risiko yang ada. Terima kasih telah mengikuti perjalanan pembuatan paku bumi ini. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau pertanyaan Anda, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.